Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Suci Ramadhani, NIM 16440420012 dari kelas D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Akan membawakan materi pertama tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan puncak sistem persekolahan, diharapkan mampu menunjukkan kebenaran akan masalah-masalah pendidikan atau masalah lain, atau berperan sebagai pembina generasi muda dan perintis ke masa yang akan datang. Pada rumpun dasar, agama diperkenalkan kepada mahasiswa sebagai suatu sistem Islam yang terdiri atas komponen akidah, syariat, dan akhlak. Pada rumpun pengembangan sistem Islam yang sudah diperkenalkan untuk dikembangkan, rincian yang menyangkut antara lain subkomponen ibadah, muamalah, dan akhlak, serta mulai diperdalam sampai kepada hikmah untuk mempertinggi mutu iman, Islam, dan ihsan. Dengan demikian, bentuk-bentuk metode penelitian dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif dalam pengajaran ajaran Islam adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode diakronis. Suatu metode mengajar ajaran Islam yang menonjolkan aspek sejarah. Yang kedua, metode sinkronis analitis, yaitu suatu metode pendidikan Islam yang memberi kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. Kemudian metode problem solving, yaitu metode ini merupakan pelatihan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Kemudian yang keempat, metode empiris, yaitu suatu metode mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian bagian B, alasan dan bagaimana agama Islam diajarkan di universitas. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Kemudian bagian C, sumber psikologis, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatan atau pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, psikologis. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, historis. Pendidikan secara historis telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Di samping itu,
Pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga, yuridiksi atau hukum. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Landasan yuridis dibedakan menjadi 3, yaitu dasar-dasar ideal, kebijakan struktural atau konstitusional, dan yang terakhir kebijakan operasional. Materi kedua, bagaimana manusia bertuhan? A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. 1. Pengertian spiritualitas. Menurut Doi dalam Muntohar 2010, spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral dan rasa memiliki. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan dari diri kita. Sesuatu kesadaran yang menghubungkan langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita gunakan sebagai sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Kedua, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu spirituality berasal dari kata spirit yang berarti roh. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan roh, manusia mampu berhubungan dengan Tuhan. Sebagai kebenaran sejati, al-hakika artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi sejak lahir. Roh manusia menurut Islam adalah suci karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Hati yang terpancari oleh kebaikan disebut hati nurani atau hati yang tercahayai. Namun pengaruh roh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Pada saat-saat tertentu cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran dalam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan disebut hati yang gelap. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Bagian B, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, lebih memaknai hidup. Yang kedua, memberikan optimisme saat dihadapkan pada situasi sulit. Yang ketiga, meredakan stres dan menciptakan kedamaian. Yang keempat, membantu dalam membuat pilihan yang lebih baik. Yang kelima, menambah kebahagiaan dan rasa cukup. Yang keenam, membantu living in the moment atau hidup di masa sekarang. Yang ketujuh, merasa terhubung. Bagian C, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an kasura sikruhu, kata Nabi. Orang juga bisa diperbudak oleh cintanya.
Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan yang ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibandingkan kemauan orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti misalnya kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia yang jauh lagi sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpahamannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Yang ketiga, perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Yang keempat, perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya, maupun penyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam agama Kristen. Agama dalam perspektif teologi tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk religius yang beriman dan beribadah kepada Tuhan. Jadi, berbicara soal agama dalam perspektif teologi harus dimulai dengan wahyu Allah atau pernyataan yang Allah berikan kepada manusia. Materi ketiga, cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. A. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter beruntung adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi, mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua, bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Bagian B, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan ilahi. Visi ilahi ialah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk
dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Materi keempat. Bagaimana Islam menjamin kebahagiaan? A. Konsep dasar karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbu salim, yang hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanihim walillahi junudus samawati wal arda wa kanallahu aliman hakima. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bagian B, mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan manusia. Hidup beragama itu fitrah, karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, dan tenang. Sedangkan tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan tidak tentram, karena tidak adanya keimanan yang bisa mendukung. Tugas manusia ialah berupaya agar keimanannya terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian C, sumber historis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Secara psikologisnya, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Secara sosiologis, manusia adalah makhluk sosial. Kebahagiaan diperoleh dari manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan mendekatkan diri kepadanya. Bagian D, Tauhidullah, model beragama yang benar. Tauhidullah berarti membebaskan manusia dari takhayul, khurafat, motos, dan bidah. Hal-hal tersebut bisa menempatkan manusia ke tempat yang bermartabat. Kunci surga itu ialah kalimat La ilaha illallah, lisan yang bersikir, hati yang suci, terhindar dari makanan haram, menyebutkan diri dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidullah merupakan prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Bagian E, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid ini menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan, yang pertama itu al-amanah, yang berarti terpercaya. Kedua, al-adalah, yang berarti keadilan. Dan yang ketiga, al-hurriyah, yang berarti kebebasan. Materi kelima, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. 1. Hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikitpun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurnanya iman, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh. Sedangkan dalam Islam sendiri, jika membahas mengenai iman tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang keenam, yaitu pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikatnya, ketiga iman kepada kitabnya, keempat iman kepada rasulnya, kelima iman kepada qada dan qadar, dan yang keenam iman kepada hari akhir. Kedua, hakikat Islam. Islam berasal dari kata as-salamu, as-salmu, dan as-silmu yang berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Berasal dari kata as-silmu atau as-salmu yang berarti damai dan aman. Berasal dari kata as-salmu, as-salamu, dan as-salamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan-kecacatan lahir dan batin. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri atau kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Ketiga, hakikat ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah dua pranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Bagian A, konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, manusia sempurna. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah at-tawassut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir, Alkitab. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Bagian B, alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badu itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, "Kami telah berislam." Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Bagian C, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Materi ke-6.
Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? A. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Bagian B menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia, kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Bagian C, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Materi ketujuh, membangun paradigma Qur'ani. A. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Pendapat yang pernah disampaikan oleh Syakib Arslan dalam bukunya Limat Sata'haral Muslimuna wa taqaddama ghairuhum, artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Bagian B, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern.
Lebih rinci, Nurholis Majid tahun 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat berjihad di kalangan umat Islam. Ketiga, kesalahan lainnya. Menurut Muhammad Iqbal, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahafutul Falasifa, padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan filsafat. Faktor kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama, the unity of Allah. Yang kedua, the unity of creation. Yang ketiga, the unity of truth and knowledge. Dan yang keempat, the unity of life. Kemudian, the unity of humanity. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Kedua, menguasai warisan khasanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Sekian dari saya.